Kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang luas lingkaran ya. Kita akan membahas tentang luas lingkaran. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu membahas tentang keliling lingkaran dan bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang luas lingkaran. Bagaimana cara mengerjakan luas lingkaran atau mencari luas lingkaran itu seperti apa caranya? Nah, kita akan kupas tuntas di video berikut ini. Jadi, silakan kalian simak dan perhatikan video berikut ini. Kita langsung saja membahas tentang luas lingkaran ya. Kita langsung membahas luas lingkaran. Baik. Nah, luas lingkaran itu yang seperti yang dijelaskan pada video yang pertama ya. Pada video pertama, yaitu bagian-bagian dari lingkaran, kita sudah membahas tentang luas lingkaran. Jadi yang dimaksud luas lingkaran ini adalah luas dari lingkaran ini. Jadi ini ya. Nah, ini luas dari lingkaran ini semuanya. Itu ya. Kalau kemarin kan kelilingnya kan ini. Keliling lingkaran, bagian pinggir ya. Nah, sekarang ini adalah luas lingkaran. Jadi luas dari bagian lingkaran ini ya. Nah, kita ketahui bahwa rumus lingkaran itu adalah L sama dengan Pi dikali R kuadrat ya. Saya ulangi, rumus luas lingkaran itu adalah L, ini L atau luas sama dengan Pi dikali R kuadrat ya. Kalau kemarin keliling rumusnya adalah 2 kali Pi kali R ya. Kalau keliling rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Itu adalah rumus dari keliling. Nah, kalau luas rumusnya adalah luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Jadi L-nya ini adalah luas ya. L-nya adalah luas, kemudian R-nya adalah jari-jari. Pi-nya itu sama dengan Pi yang kemarin ya. Jadi Pi itu adalah perbandingan antara keliling dan diameter. Besarnya bisa 22/7 ya. Bisa 22/7 atau 3,14. Jadi bisa 22/7 atau 3,14. Ini hasilnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita langsung ke contoh soal ya, agar kalian cepat paham dan cepat mengerti. Kita langsung ke contoh soal. Nah, sebuah meja makan, ini contoh yang pertama. Sebuah meja makan berbentuk lingkaran dengan diameter 28. Berapakah luas meja makan tersebut? Nah, kita harus ingat bahwa rumus luas lingkaran itu adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, yang diketahui di sini apa? Ya, yang diketahui adalah diameternya ya. Jadi dari soal ini yang diketahui pertama adalah diameternya. Diameternya berapa? Ya, diameternya adalah 28 cm. Kemudian yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah luas meja makan. Berarti yang ditanya adalah luasnya. Berapakah? Nah, ini yang merupakan kata tanya.
berapakah luas meja makan tersebut? Berarti yang ditanya adalah luasnya berapa. Gitu ya. Oke. Kita tulis rumusnya. Rumusnya kita tulis terlebih dahulu. L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, R kuadrat ini maksudnya adalah jadi R dikali dengan R. Ini R kuadrat. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Diameternya ini kan 28. Diameternya adalah 28. Sementara di sini adalah jari-jari. Nah, kalau diameternya ini 28, kira-kira jari-jarinya berapa? Iya, 28 dibagi 2 karena separuhnya ya. Jari-jari itu adalah separuhnya dari atau setengahnya dari diameter. Berarti 28 dibagi 2 ini berapa? Iya, 14. Nah, udah tinggal masukkan. Tinggal dimasukkan. P-nya ini menggunakan 22/7 apa mau menggunakan 3,14? Ya, karena R-nya ini adalah 14, itu lebih enak menggunakan 22/7. Lebih enak menggunakan 22/7 dikali R kali R berarti 4 R kuadrat ini kan R kali R berarti 14 dikali 14 itu ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini dengan ini coret. Ini 1, ini berapa? 14 bagi 7. Ya, 2. Berarti tinggal 22 dikali 2 dikali 14. Gitu ya. 22 kali 2 berapa? Ya, 44 kali 14. 44 kali 14. Ya, mari kita kerjakan. Nah, ingat ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk bisa atau untuk mengerjakan matematika itu adalah kuncinya harus hafal perkalian. Harus hafal perkalian. Itu adalah kunci utama ya, agar kita bisa mengerjakan soal-soal matematika. Kalau kita nggak hafal perkalian, maka kita akan sia-sia. Mau materi seperti apa nggak bisa. Mau materi matematika bab apapun, kalau tidak hafal perkalian maka tidak akan bisa. Karena apa? Kunci matematika, kunci utama itu adalah hafal perkalian. Oke, 44 dikali 14. Nah, udah kita kerjakan. 4 kali 4, ya 4 kali 4 adalah 16. Ditulis 6, nyimpan 1. 4 kali 4, ya 4 kali 4 16, tambah 1 17. 1 kali 4, ya 4. 1 kali 4 4. Tambahkan 6-nya turun, 7 tambah 4, ya 11. Tulis 1, nyimpan 1. 1 tambah 1 2, tambah 4 6. Berarti hasilnya adalah ya 616. Gitu ya, mudah sekali, sangat mudah. Harus ingat rumus dari luas itu ya. Rumus dari luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat atau pi dikali R dikali R. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm kuadrat. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Nah, kita harus ingat rumus luas itu adalah luas sama dengan pi R kuadrat. Di sini yang diketahui apa? Nah, di sini yang diketahui adalah
Ya, luasnya. Berarti yang diketahui ini luasnya di sini. Luasnya berapa? 314. Gitu ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jari-jarinya berapa. Nah, ini harus kalian perhatikan dengan baik ya. Kalau tadi itu yang dicari adalah lingkaran, luasnya. Kalau ini luasnya yang diketahui. Kita tulis terlebih dahulu rumus dari luas itu. L sama dengan, atau luas sama dengan pi kali R kuadrat atau R kali R. Kita langsung masukkan saja. Luasnya kan sudah diketahui ya. Luasnya adalah 314. Sama dengan pi-nya mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan 22/7 atau mau menggunakan 3,14. Nanti hasilnya pasti sama saja. Hasilnya pasti sama saja. Oke, coba kita menggunakan yang 3,14 ya. Oke, 3,14 kali R kuadrat. Karena yang mau dicari adalah R-nya. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana caranya supaya ini hilang? Ya. Ya, caranya adalah harus dibagi dengan 3,14 gitu ya. Saya tulis lagi 314. Saya hapus dulu. Ya. 314 ya. 314 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Bagaimana caranya supaya 3,14 nya hilang? Nah, ya seperti yang kemarin disampaikan ya di video yang membahas tentang keliling lingkaran, itu sudah kita pelajari bersama. Caranya seperti apa? Ya, dibagi dengan 3,14. Dengan catatan di sini juga harus dibagi 3,14. Gitu ya. Nah, oke, ini hilang. Kita coret. Ya, berarti tinggal R kuadrat sama dengan 314 ya dibagi 3,14. Nah, oke, kita kerjakan ini ya. Seperti yang disampaikan kemarin ya, misalkan nih pakai program 314 ya dibagi 3,14. Nah, komanya ini harus hilang ya, komanya harus hilang. Caranya seperti apa? Ya dipindah sebanyak 2 kali hingga komanya ada di sini atau hilang. Nah, karena ini pindah 2 kali, maka di sini harus ditambahkan 0 sebanyak 2. Maka akan menjadi ini 314 ya. Yang sini menjadi 31.400. Nah, sudah. Kira-kira ini berapa hasilnya? Iya, ini 1 ya, 1 kali 314 ya 314. Ini sudah habis. Ini sisa 0, sisa 2 0. Berarti 2 0 ini adalah naik ke sini. Menjadi berapa? Ya, 100. Nah, menjadi 100. Nah, ini harus yang kalian harus ingat ya. Saya lanjutkan ke sini. Ini hasilnya R kuadrat sama dengan 100. Nah, dulu kelas 5 sudah pernah belajar tentang pangkat 2
atau akar pangkat 2. Nah gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, yang ditanyakan R-nya saja, tapi ini adalah R kuadrat. Bagaimana supaya ini jadi R kuadrat? Ini kan R pangkat 2 ya, R pangkat 2. Berarti supaya ini hilang, supaya pangkat 2-nya ini jadi R, berarti harus diakarkan pangkat 2 ya, harus diakarkan pangkat 2. Gini, misalkan ada R kuadrat sama dengan A misalkan ya. Berarti supaya ini hilang, ini harus diakarkan pangkat 2. Nah, gitu ya. Dengan catatan di sini juga harus diakarkan pangkat 2. Konsepnya seperti itu, ya. Konsepnya seperti itu. Maka ini langsung saja. Agar ini jadi R, karena ini R pangkat 2, maka ini harus pangkat 2-nya harus hilang. Caranya seperti ini, ya. Berarti ini sisa R sama dengan ya akar 2 dari 100 gitu ya. Nah berapa akar 2 dari 100? Berapa kali berapa yang menghasilkan 100? Angkanya harus sama. Apakah 5 kali 5 berapa? 25. 6 kali 6 36. 8 kali 8 64. 9 kali 9 81. 10 kali 10 iya 100. Berarti akar dari 10 ini adalah akar dari 100 ini adalah 10. Berarti R-nya adalah 10. R-nya di sini adalah 10. Gitu ya caranya ya. Konsepnya ini seperti ini. Agar ini menjadi R saja, maka harus diakarkan pangkat 2. Maka ini R sama dengan akar pangkat 2 dari A. Gitu ya. Nah, ini sama. Caranya seperti itu. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh lagi misalkan sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, ini yang diketahui adalah kelilingnya, tetapi yang diminta adalah luasnya. Nah, kita ketahui dan kita ingat kembali bahwa rumus keliling itu adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Yang ditanya adalah luasnya. Rumusnya luas adalah Pi dikali R kuadrat. Nah, dari mana untuk mendapatkan R-nya ini? Ya dari rumus keliling ini, karena yang diketahui adalah kelilingnya terlebih dahulu, ya. Maka menggunakan rumus keliling untuk mencari R, ya. Karena yang di sini yang diketahui adalah keliling. Yang ditanya adalah luas. Sebelum masuk ke rumus luas, kita harus menggunakan rumus keliling terlebih dahulu. Oke, di sini K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Kelilingnya berapa? Ya, 44. Sama dengan 2 dikali, ya pakai 22 per 7 ya. 22 per 7 kali R. Nah, agar 7-nya hilang berarti di sini harus dikali 7. Catatan di sini juga harus dikali 7. Nah, ini singkatnya. Apabila ini pembagian, maka ini kalau pindah ke sini akan menjadi perkalian. Berarti ini 7 kali 44. Konsepnya seperti tadi. Ini harus dikali 7. Dengan catatan di sini juga harus dikali 7. Gitu ya. Oke, kita menggunakan konsep itu. Nah, ini harus dikali dengan 7. Nah, coret, hilang ya. Hilang. Maka tinggal 7 kali 44 sama dengan 44
2 kali 22 kan 44. 44 kali berapa? R. Gitu ya. Bagaimana supaya 44-nya ini hilang? Iya, dibagi 44 dengan catatan di sini juga dibagi 44. Oke, bagi 44. Di sini juga harus dibagi 44. Sorry, ini bukan R kuadrat ya. Ini bukan R kuadrat, tapi R saja. Oke, kita coret, ini hilang. Ini juga sama, hilang. Tinggal berapa? Tinggal 7. 7 sama dengan R, atau R sama dengan 7. Nah, jari-jarinya sudah ketemu. Jari-jarinya adalah 7. Nah, tinggal masukkan ke luasnya, karena yang ditanya adalah luas. Maka tinggal masukkan ke rumus luasnya. Oke, saya pakai warna ungu. Nah, kita kerjakan yang luas lingkaran. R sama dengan Pi kali R kuadrat atau R kali R. R-nya kan sudah ketemu, berapa? 7. Berarti Pi-nya ini menggunakan 3,14 atau menggunakan 22/7? Iya, menggunakan 22/7. Dikali berapa R-nya? Ya, 7 kali 7. Dah, coret ini. Tinggal berapa? Ya, tinggal 22 kali 7. 22 kali 7 berapa? Ya, kita kerjakan. Nah, di sini ya. 22 kali 7. 2 kali 7 14, tulis 4, nyimpan 1. 7 kali 2 ya 14, tuh 14 tambah 1 15. Berarti luasnya adalah 154 cm kuadrat. Nah, gitu ya, paham ya? Sangat mudah sekali, asalkan kalian hafal perkalian, gitu ya. Sangat gampang, sangat mudah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, hitunglah luas lingkaran pada gambar. Hitunglah luas lingkarannya. Yang pertama, ini diameternya adalah 21. Kalau diameternya 21, kira-kira jari-jarinya berapa? Itu ya. Oke. Nah, yang ini, sementara yang ini adalah jari-jarinya yang 21. Ini adalah jari-jarinya yang 21. Kalau yang ini adalah diameternya yang 21. Kalau yang ini adalah jari-jarinya 21. Nah, yang ini, yang gambar yang ketiga, jari-jarinya 30. Jari-jarinya adalah 30. Nah, hitunglah luas lingkarannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini soal cerita. Diketahui luas lingkarannya adalah 1386 cm. Berapakah jari-jari lingkaran? Nah, jari-jari lingkarannya berapa? Gitu ya. Atau kalau ini terlalu besar, saya ganti dengan saya pakai ini dulu. Ini saya ganti ya. Ini saya ganti. Enggak jelas, saya ganti warna dulu. Yang ini saya ganti ya. Diganti dengan luas lingkarannya adalah misal 314 dah. 314. Luas lingkarannya 314. Itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, sebuah lingkaran mempunyai keliling. Kelilingnya adalah 94,2 cm. Hitunglah diameter lingkaran. Ya, kemudian jari-jari lingkarannya berapa? Dan luas lingkarannya berapa? Itu ya.
Ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Nah, itu soal yang harus kalian kerjakan ya. Yang harus kalian kerjakan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan benar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.